Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, kembali saya akan coba membahas masalah kasus Jalan Cagak Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat, rekan yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga sama-sama saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah Ibu Tuti dan melindungi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Banyak sebenarnya hal-hal yang janggal yang sudah kita lihat di media-media, tetapi pihak kepolisian masih belum berani untuk bisa mengungkap kasus ini, karena mungkin dirasakan belum bisa cukup kuat dijadikan sebagai alat bukti. Minimal harus adanya 2 alat bukti yang kuat yang akan nanti disodorkan kepada pihak kejaksaan. Salah satu contohnya adalah yang kita pernah dengar di media dan melihat, ada orang yang datang pada malam hari, yaitu 3 wanita dan 2 laki-laki. Sebenarnya kalau memang ini benar, sekali lagi ini kalau memang benar ya, informasi ini, kita juga belum ada yang valid soal masalah ini kan, karena itu kan waktu itu kita dapatnya dari media sosial ya. Kalau memang benar bahwa perjumpaan itu ada, pertemuan itu sekitar malam, kalau memang benar itu kan harus dipertanyakan siapa itu yang datang, dan itu jam paling terdekat dengan pengeksekusian. Nah, justru yang jadi permasalahan itu siapa ini? Kalau memang benar, sekali kalau memang benar ya, siapa ini? Karena kalau kita lihat itu, dengar dulu dari seorang saksi yang melintas di jalan dengan kecepatan 50-60 km per jam di salah satu YouTube ya. Dan saksi itu katanya sudah diperiksa di Polres Subang, bahwa melihat ada 3 orang wanita dan 2 orang pria, kalau tidak salah ya. Mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah ya. Nah, ini sebenarnya yang harus krusial sebenarnya. Ya, krusial sekali karena waktunya yang paling terdekat dengan pengeksekusian. Cuma saya hanya berpikir begini, kalau misalkan, sekali lagi, ini kan baru asumsi ya, dugaan, bukan kita pengiringan. Tetapi kalau misalkan orang bertamu pada malam hari, kalau misalkan tamu itu tidak dikenal, katakanlah orang yang tidak dikenal gitu ya. Ya, tentunya dari pihak tuan rumah, yaitu di sana kan yang tinggal cuma berdua. Ya, cuman almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, karena Pak Yosep jam 9 sudah pulang. Sedangkan itu disinyalir itu sekitar jam 11-an kalau tidak salah ya, 11 malam. Nah, kalau misalkan tidak dikenal oleh kedua almarhumah, tentunya sudah ditolak duluan. Dan yang jadi permasalahan, jam segitu adalah bukan jam untuk bertamu sebenarnya. Dan ini sebenarnya janggal, dan ini juga sebagai petunjuk. Tapi kembali lagi pertanyaan, apakah benar ada? Karena ini kan kita dapat dari media kan, ya. Apakah benar ada? Nah, kalau misalkan bukan orang dikenal, tadi saya sampaikan, tentunya akan ditolak. Kalau sempat terjadi perbincangan, berarti dikenal oleh almarhum. Ya, terlepas dari apakah yang bersangkutan yang datang itu terlibat dalam kasus ini, ya, apakah terlibat apa tidak, kan kita tidak tahu ya. Masalahnya begini, apakah yang jadi permasalahannya adalah apakah orang yang bertamu ini adalah beberapa orang yang memang kenal dekat dengan almarhumah, atau hanya sebagai kolega saja dari almarhumah. Cuma yang tidak lazim adalah
Kenapa berkunjung jam segitu? Nah, ini yang jadi pemikiran. Tidak lazim jam 11 malam berkunjung, ya. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat janggal. Nah, tidak ada saksi lain yang melihat kecuali yang mengendarai motor itu. Apakah dia hanya melihat atau hanya melihat selintas? Kita juga tidak tahu, ya. Tentu ini sudah di BAP oleh pihak kepolisian. Cuman hal-hal yang demikian adalah ini suatu kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya bisa dikejar ini sebenarnya, ya, oleh pihak kepolisian. Tapi ya itu, tidak ada saksi lain yang melihatnya. Permasalahannya kan itu, jadi tidak ada saksi lain. Kalau andai kan ada saksi lain yang melihat, misalkan si pengendara motor itu mengenal wajahnya, ya, karena kan kalau kecepatan 50-60 km per jam itu kalau di motor lumayan cepat sebenarnya, ya. Dan kalau saya lihat kondisi di lapangan di TKP di pinggir jalan itu kalau jam 11 malam memang sepi kalau saya pernah lewat di jalan sana, ya. Apalagi ya itu tanggal 17, ya, menuju ke 18, ya. Jadi memang hari libur waktu itu. Nah, saya coba dari permasalahan ini, kejanggalan ini, saya akan coba sedikit mencoba membahas masalah pada saat ada pengejaran dari pihak kepolisian atau maksudnya penyelidikan terhadap saksi-saksi yang di BAP. Ada dua, ini baru asumsi saya. Kalau saya membayangkan, kalau saya sebagai penyidik, pada saat akan mem-BAP seseorang, kalau orang itu, ya, yang di BAP saksi yang tidak memakai PH dengan saksi yang memakai PH tentu pasti akan berbeda. Ini saya kan bukan polisi, tapi kalau saya sebagai orang biasa memperkirakan, gitu, ya. Mohon maaf jika salah, memperkirakan. Kalau saya jadi polisi, ya, sekali lagi, ya, memperkirakan. Kalau saya jadi polisi bagian penyidik, pada saat mem-BAP seseorang, orang itu yang pakai pengacara dan tidak, mungkin sedikit agak berbeda. Mungkin, ya, sekali lagi mungkin. Nah, itu silahkan nanti ada komentar. Apakah akan berbeda apa tidak? Bagian penyelidik, polisi, pada saat mem-BAP orang atau saksi yang memakai PH dan tidak memakai PH, apa akan ada perbedaan apa tidak? Tentu pasti secara ini kita akan berbicara, polisi tidak pandang bulu, polisi tidak akan terpengaruh, tidak akan terpengaruh apapun, intervensi apapun tidak akan terpengaruh. Tapi apakah demikian? Nah, itu pertanyaan. Karena tentu saja dengan adanya pendampingan hukum dari seorang saksi, tentunya itu akan sedikit mempengaruhi terhadap proses penyelidikan. Minimal hal-hal yang sifatnya secara kalau misalkan bahasa ini, ya, saya mengatakan kalau gitu, ya. Kalau dia datang sendiri, ya, akan berbeda kalau dia didampingi, gitu kan. Nah, kita tahu salah satu contoh saja lah, ya. Salah satu contoh nih, ya. Karena memang salah contoh, ya, yang paling ringannya kalau saya bahas adalah pada saat salah satu saksi, yaitu katakanlah sekarang ada dua saksi yang sekarang lagi didampingi oleh PH, ya. Ada dua saksi yang didampingi oleh PH, yaitu Danu oleh Pak Ahmad Taufan Sudirjo dengan atas law firm-nya, kemudian juga Pak Yosep dengan kuasa hukumnya Pak Rahman Hidayat. Salah satu contoh, pada saat Danu belum mendapatkan pendampingan hukum, begitu mudah Danu dibawa, diinterogasi di lapangan, malah sempat dibawa jalan berapa ya dengan beberapa pihak kepolisian, dengan beberapa orang waktu itu, ya, dengan beberapa saksi yang lain juga pernah datang, sampai adanya isu waktu itu sempat muncul masalah Danu keluar
jam 3.15 untuk membeli nasi goreng. Itu kan sebelumnya sempat ada dibawa oleh beberapa polisi untuk ditanyakan naik mobil berkeliling-keliling. Itu pada saat Danu tidak didampingi oleh kuasa hukum. Tentu itu ada bedanya, saya sampaikan kan. Karena pada saat sudah pakai kuasa hukum, tidak akan serta-merta dari pihak kepolisian untuk bisa melakukan seperti itu, ya. Membawa keliling-keliling naik mobil, ya, kemudian ditanyakan di perjalanan dan sebagainya, dan ada saksi lain juga yang ikut ikut menginterogasi juga, gitu ya. Nah kan kalau sudah punya kuasa hukum itu tidak akan terjadi seperti itu. Itu salah satu contoh. Jangankan untuk masalah itu, untuk saya aja sebagai YouTuber, ya, yang jelas-jelas saya selalu bersama dengan Danu, suka kalau berkunjung ke Danu. Pada saat saya mau podcast wawancara aja kan ada batasan, nggak sembarangan. Selama itu misalkan memang diizinkan oleh pihak Pak Ahmad Topan, boleh. Tetapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak boleh, ya saya tidak akan bisa. Artinya apa? Ada batasan. Ya, sekelas saya aja yang ibarat kata dekat, itu ada batasan. Apalagi misalkan dari yang lain, ya jelas itu akan sangat susah. Artinya apa? Ada batasan, ada penyekat. Pada saat ada seorang saksi didampingi oleh pihak PH. Mungkinkah terjadi juga di pihak kepolisian pada saat proses penyelidikan? Apakah ini juga akan mempengaruhi pada saat proses penyelidikan terhadap saksi yang punya pendampingan hukum dengan saksi yang tidak punya pendampingan hukum? Nah itu permasalahannya. Apakah, pertanyaan gini, memang sempat dipertanyakan masalah pendampingan hukum. Waktu itu saya pernah lihat channelnya Heri Susanto pada saat Pak Yosep didampingi hukum oleh Pak Rahman Hidayat. Kalau nggak salah Pak Heri Susanto menyatakan bahwa biasanya bahwa pendampingan hukum itu kalau misalkan saksi sudah jadikan tersangka baru ada pendampingan hukum. Sempat kalau nggak salah waktu itu Pak Heri Susanto menyatakan itu, pertanyaan itu pada saat Pak Rahman Hidayat keluar setelah dari BAP gitu. Kemudian dijawab oleh Pak Rahman Hidayat bahwa tidak ada yang melarang, bahwa itu sah-sah saja bisa. Nah, artinya bahwa dengan adanya pendampingan hukum itu tidak hanya sebagai saksi yang sudah jadi tersangka, tidak ya. Ya tapi itu terjadi. Tapi jadi pertanyaannya adalah saksi itu yang sudah didampingi hukum itu jelas ada keterbatasan pada saat berbicara dan sebagainya. Walaupun sekarang ini kalau lihat kita di saksi yang lain, yaitu di pendampingan hukum Pak Rahman Hidayat, saksinya Pak Yosep. Pak Yosep itu sekarang sudah mulai berbicara banyak, berspeak up di media, ya. Sudah banyak berbicara, dan itu berbeda dengan saksi Danu. Kalau Danu tidak pernah berspeak up, apalagi kalau ke masalah materi, ya. Kalau Pak Yosep sekarang sudah sering sekali berspeak up, hampir dalam waktu minggu itu kadang sering ada muncul terus, ya. Nah itu perbedaan hanya di situ sekarang. Nah sekarang Yoris dulu ya pindah-pindah kan, dari mulai Pak Ahmad Topan kemudian pindah ke Pak Rahman Hidayat, sekarang dia netral. Bisa saja sekarang gini, kalau misalkan bicara masalah Yoris, orang lain itu biasanya ya dengan pendampingan hukum itu akan senang karena ada yang melindungi seperti itu, ya. Sekarang Yoris melepas dari pendampingan hukum, walaupun itu sebenarnya menjadikan pertanyaan yang sangat apa ya, pertanyaan yang sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena dia kok bisa mau melepas dari pendampingan hukum. Itu kan jadi pertanyaan, ada apa melepas? Nah ini kan kalau dicermati, ya, kalau dicermati gitu, kenapa Yoris keluar dari pendampingan hukum? Yang lain itu pengen ditampingi, sedangkan Yoris sekarang menganggap bahwa pengennya netral. Ada apa ini sebenarnya? Apakah ada hal yang memang menurut Yoris ada hal yang ya saya tidak bisa mengatakan, tapi pasti ada sesuatu ini, ada sesuatu. Nah ini sebenarnya yang bisa kita cermati terus nih, ya kita bisa teliti ada apa sebenarnya gitu kan.
apakah ada semacam gini? Ini baru analisa logika saya gitu ya. Apakah Yoris seolah-olah bukan apa ya, menantang dalam tanda kutip gitu ya, seolah-olah ini, kalau saya lagi, ini bukan asumsi, ini asumsi pribadi lah ya. Apakah Yoris menantang seolah-olah dengan cara menetral gitu kepada saksi-saksi yang pendampingan hukum untuk seperti dia, ayo lepas dari PH, berani nggak? Nah, ini baru asumsi saya ya. Dengan Yoris keluar netral, ayo berani nggak seperti saya, seolah-olah seperti begitu gitu ya, yang saya tangkap gitu ya. Tapi kan ini kan baru dugaan saya, bisa salah, bisa juga benar, bisa juga salah 100%. Seolah-olah seperti gitu ya. Berani nggak seperti saya netral nih, nggak usah pakai penegak hukum. Seperti gitu seolah-olah ya. Nah, ya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pondasi lah ya. Tapi ya itu ada hal apa dengan Yoris dengan keluarnya dari PH itu ya. Nah, ada beberapa kejanggalan lain yang memang banyak sekali kalau saya lihat ya. Salah satu yang tadi saya sampaikan, masalah ada apa namanya, di malam hari seperti itu ya, datang bertamu, kan itu ada apa gitu kan sebenarnya. Kemudian banyak sekali lah kejanggalan kalau kita bongkar terus. Masalah yayasan juga itu sebenarnya banyak yang kita bisa bahas di sana. Masalah apa namanya, kan kita tidak tahu di yayasan itu kan, yang kita tahu sekarang ini adanya Pak Yosep sebagai pembina, Yoris ketua, Ibu Tuti almarhum sebagai bendahara, Teh Hamil sebagai sekretaris, itu yang di lingkungan keluarga. Tapi kan belum tentu juga hanya itu saja. Siapa tahu ada orang-orang di luar juga yang ikut dalam proses pembentukan yayasan ini kan. Nah, kita kan tidak tahu. Dan hanya Pak Yosep yang tahu, karena Pak Yosep lah yang awal membentuk yayasan tersebut. Apakah ada orang di luar sana yang ikut membantu dalam proses pembuatan yayasan ya, atau ikut membackup dalam pembuatan yayasan? Tentunya kan kalau apakah Yosep bekerja sendiri? Saya yakin Yosep tidak mungkin bekerja sendiri dalam pembentukan yayasan itu. Pasti Pak Yosep berkoordinasi, bekerja sama, mencari info, mencari dukungan untuk bisa membentuk yayasan tersebut kan. Dan juga pasti juga ada dukungan dari teman-teman, dari kolega, dari siapapun, dari orang luar. Tidak mungkin hanya Pak Yosep bekerja sama dengan Yoris aja, satu keluarga. Pasti kan ada orang-orang yang, karena kan pembuatan yayasan itu kan tidak gampang gitu kan prosesnya. Tentu ada orang-orang yang mungkin membantu, memberikan informasi, saran dan lain sebagainya. Apakah memang ada orang luar di sana juga yang ikut nimbrung dalam yayasan tersebut, dan apakah juga bisa jadi orang-orang tersebut yang di luar juga ikut dalam kasus ini? Nah, kita juga tidak tahu ya. Tentunya itu adalah tugas daripada pihak kepolisian. Kita doakan saja pihak kepolisian bisa mengungkap segera kasus ini. Itulah hal-hal janggal yang memang tidak bisa saya sebutkan lagi. Banyak sebenarnya hal yang janggal di kasus ini yang banyak jadi pertanyaan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.